Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Aliawati, NIM 2019-133-0003. Dan teman saya yang bernama Isa Ramadhani dengan NIM 2019-133-0008. Baiklah, kami di sini dari kelompok 7 yang akan membahas materi tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya dalam kehidupan. Nah, yang pertama itu pengertian hidrosfer. Yang kedua, identifikasi berbagai jenis perairan. Yang ketiga, potensi air permukaan dan air tanah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu penyebab dan usaha mengurangi resiko banjir. Nah, yang pertama yaitu pengertian hidrosfer. Hidrosfer merupakan wilayah perairan yang mengelilingi bumi. Siklus hidrosfer meliputi siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah lingkaran peredaran air di bumi yang mempunyai jumlah tetap dan senantiasa bergerak. Siklus hidrologi ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Yang pertama itu siklus hidrologi pendek. Siklus ini terjadi disebabkan air laut menguap oleh sinar matahari. Uap air naik dan mengalami kondensasi, kemudian membentuk awan. Disebabkan awan tidak bisa menahan beratnya sendiri, maka rintik-rintik air turun sebagai hujan yang terjadi di laut. Siklus hidrologi sedang. Siklus ini terjadi disebabkan air laut menguap oleh sinar matahari, uap air naik dan mengalami kondensasi. Kemudian angin membawa air tersebut ke daratan. Pada ketinggian tertentu, mengalami pembentukan awan sehingga terjadilah hujan di daratan. Air hujan jatuh lalu masuk ke tanah, selokan, sungai, dan kembali ke laut. Siklus hidrologi panjang. Air laut menguap menjadi gas, kemudian membentuk kristal-kristal es di atas laut, dibawa angin ke daratan, jatuh sebagai salju membentuk glacier, masuk ke sungai, kembali ke laut. Nah, yang kedua yaitu identifikasi berbagai jenis perairan. Sungai. Sungai adalah air tawar yang mengalir dari sumbernya di daratan, menuju dan bermuara di laut. Danau atau sungai yang lainnya yang lebih besar. Danau. Danau adalah suatu kumpulan air dalam cekungan tertentu yang biasanya berbentuk mangkuk. Berdasarkan proses terjadinya, danau dapat dibagi beberapa jenis, yaitu yang pertama, danau tektonik. Yang kedua, danau lembah glacier. Yang ketiga, danau vulkanis. Dan yang keempat, danau dolina. Yang terakhir itu danau terbendung. Yang pertama, danau tektonik. Danau ini terjadi karena gerakan disklorasi, perpindahan lokasi di permukaan bumi yang menimbulkan bentuk-bentuk patahan. Yang kedua, danau lembah glacier. Danau yang dulunya dilalui glacier menjadi kering dan terisi air. Yang ketiga, danau vulkanis. Danau ini terbentuk akibat adanya aktivitas vulkanis. Yang keempat, danau dolina. Danau dolina adalah danau yang terdapat di daerah Kars dan pada umumnya berupa danau kecil yang bersifat temporer. Yang kelima, danau terbendung. Danau yang sengaja dibendung oleh manusia yang biasanya disebut waduk atau dam. Rawa. Rawa adalah daerah di sekitar sungai atau muara sungai yang cukup besar yang merupakan tanah lumpur yang kadar air yang cukup tinggi. Rawa dilihat dari genangan airnya dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, rawa yang airnya selalu tergenang. Yang kedua ini kebalikan dari rawa yang airnya selalu tergenang, yaitu rawa yang airnya tidak selalu tergenang. Yang pertama, rawa yang airnya selalu tergenang. Tanah di daerah rawa seperti ini tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian disebabkan lahannya tertutup tanah yang tebal dan airnya sangat asam. Derajat keasamannya mencapai 4,5 derajat dengan warna air yang kemerah-merahan. Yang kedua, rawa yang airnya tidak selalu tergenang. Rawa jenis ini menampung air tawar yang berasal dari limbah air sungai pada saat air laut pasang dan airnya relatif mengering. Pada saat air laut surut, rawa ini bisa dimanfaatkan untuk pertanian sawah dan pasang surut. Yang ketiga yaitu potensi air permukaan dan air tanah. Air tanah adalah bagian air yang berada pada lapisan di bawah permukaan tanah. Kedalam air tanah tidak sama pada setiap tempat. Hal itu tergantung pada
tebal tipisnya lapisan permukaan di atas, dan kedudukan lapisan air tanah. Dan yang terakhir yaitu penyebab dan usaha mengurangi resiko banjir. Di sini ada dampak adanya banjir dan usaha mengurangi resiko banjir. Dampak adanya banjir yaitu yang pertama, mendatangkan kerugian bagi manusia. Yang kedua, daerah sawah yang terendam air akan mengakibatkan gagal panen. Yang ketiga, akan terjadi polusi air di daerah permukiman. Nah, untuk mengurangi resiko banjir yaitu dengan upaya penghijauan dan penghutanan kembali di wilayah gundul. Diadakan pelurusan sungai dan pengerukan sungai pada dasar lembah pada musim kemarau. Di kawasan perkotaan dibuat kanal-kanal sungai, selokan-selokan air dibuat pintu air. Nah, sampai di situ saja penjelasan dari kelompok 7 tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya. Bila ada salah kata, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.